Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, terima kasih. Salam solidaritas KSBSI, muda militan profesional. Jadi kawan-kawan seluruh Indonesia, buruh seluruh Indonesia khususnya KSBSI terkait agenda sidang hari ini mendengarkan keterangan dari pihak pemerintah, saksi fakta. Dalam hal ini pemerintah menghadirkan yang pertama Ibu Hayani Rumondang selaku Dirjen PHI saat itu, lalu yang kedua Bapak Yoris Raweyai, beliau adalah Ketua KSPSI, yang ketiga Beni, Saudara Beni, ini pengurus di DPP KSPN. Yang ingin kami soroti pertama, kami sangat menyayangkan bahwa pemerintah menghadirkan saksi dari Serikat Buruh yang dalam hal ini kami nilai pemerintah terkesan memecah-mecah kami dari unsur Serikat Pekerja maupun Serikat Buruh. Lalu yang kedua, terkait keterangan-keterangan saksi fakta yang mereka sampaikan, mereka hanya sekedar mengikuti tapi tidak persis membahas substansi. Karena dari pertanyaan yang kami ajukan, apakah mereka mengetahui draft yang beredar, naskah akademis itu berubah-ubah, mereka nggak bisa jawab. Lalu apakah mereka terlibat langsung dalam setiap pembahasan, mereka juga nggak jawab. Itu yang kami sayangkan. Jadi pertanyaan dari kuasa hukum pemohon 103 KSBSI tadi hampir semuanya tidak terjawab. Mereka hanya menjawab secara general. Bahkan dari situ kami bisa melihat bahwa Serikat Buruh ini masih yang bisa kami sampaikan, yang menjadi saksi dari pihak pemerintah masih berpikir pragmatis. Mereka tidak berpikir bahwa kami berjuang mati-matian, karena dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu banyak sekali hak-hak buruh yang terdegradasi. Mereka nggak sadar akan itu, apakah memang kepentingan mereka nyampe di situ aja. Ini yang kami berharap mengajak kawan-kawan buruh maupun serikat buruh di seluruh Indonesia untuk membuka mata bahwa kita jangan sampai mau diadu domba hal-hal yang pragmatis. Kita jangan sampai terjebak dalam permainan pemerintah yang dalam hal ini memang mereka ingin mengadu domba di antara kita agar kita tidak bisa bersatu, tidak bisa menyatu. Gerakan buruh ini terpragmentasi oleh kepentingan masing-masing. Menurut saya, pandangan saya, bahwa dengan dihadirkannya dua orang saksi dalam perkara ini dari unsur Serikat Pekerja, Serikat Buruh, yaitu Pak Yoris dan Pak Beni, saya kira pemerintah tidak elok melakukan seperti ini. Kenapa? Karena masih banyak sesungguhnya saksi yang bisa dihadirkan pemerintah. Misalnya yang dari Apindo, yang dari pemerintah, yang ikut dalam pembahasan setiap pembahasan. Mereka mengetahui kok. Lalu pertanyaan kita adalah, kenapa pemerintah melakukan? Bagi saya ini adalah politik perburuan yang tidak sehat. Politik perburuan yang tidak sehat. Ini adalah semacam pembelahan serikat buruh, supaya serikat buruh dengan serikat buruh lain saling bermusuhan. Yang kedua adalah, ada juga sih keuntungannya bagi pemohon, bagi SPSP, dengan menghadirkan Pak Yoris dan Pak Beni. Pak Yoris tadi dengan pertanyaan dari kuasa KSBSI dari kita minta, apakah setiap pertemuan pimpinan Serikat Pekerja, Serikat Buruh yang dilakukan mulai Januari sampai dengan Juli diberikan naskah akademik dan draft RUU Cipta Kerja kepada para pimpinan Serikat Pekerja, Serikat Buruh. Nah, dalam jawabannya tadinya Pak Yoris nggak menjawab. Nah, Pak Saldi Isra mengejar beliau, dikejar. Saudara saksi, apakah saudara pernah menerima naskah akademik dan RUU Cipta Kerja, klaster ketenagakerjaan sepanjang yang saudara terangkan tadi bertemu dengan pemerintah beberapa kali? Setelah dikejar, lalu dijawab tidak pernah diberikan, tidak pernah. Jadi
Karena memang itu fakta. Mulai Januari itu sampai Juli itu demonstrasi besar-besaran di Nusantara ini semua pekerja buruh. Jadi memang itu tidak bisa ditutupi Pak Yoris. Kemudian Kang Beni tadi menyatakan juga bahwa memang RAP itu tidak pernah diberikan naskah akademik dan RUU rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Bahkan tadi Pak Beni jujur mengatakan bahwa di pertemuan atau pembahasan di Hotel Royal tanggal 10 hari ya, di antara tanggal 10 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020, bukan draft RUU Cipta Kerja yang diberikan, tapi Kemenaker atau pemerintah telah menyiapkan dalam bentuk tabel-tabel. Ini misalnya bagian ini existing, di bagian ini yang akan dirubah, baru di bagian ini pendapat pemerintah, serikat pekerja, serikat buruh. Jadi itu saya kira artinya gini, kesimpulannya adalah kalaupun misalnya pihak pekerja dihadirkan dalam kesaksian yang dihadirkan pemerintah pada persidangan ini, sesungguhnya secara material adalah menguntungkan para pemohon. Terkait penyebutan nama dari Saudara Yoris bahwa Presiden dan Sekjen kami terlibat dalam pembahasan, itu saya rasa nggak benar, karena saya juga mengikuti setiap apa yang akan diambil keputusan oleh KSBSI pasti melibatkan federasi-federasinya. Yang saya tahu bahwa keterlibatan hanya sebatas saat awal pembahasan mau dibawa kemana Undang-Undang Cipta Kerja ini. Tapi untuk substansi bahwa kami tekankan KSBSI sangat tidak terlibat, apalagi membahas peraturan pemerintah atau PP-nya. Jadi awal memang kita masuk ingin tahu apa yang akan disampaikan ke Serikat Buruh KSBSI, tapi ternyata pemerintah juga terkesan licik, seringkali membuat daftar hadir ini menjadi suatu legitimasi bahwa siapa yang hadir di situ seolah-olah mengiyakan atau setuju dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Jadi klarifikasi, Presiden Sekjen kami tidak ikut dalam pembahasan itu. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh buruh Indonesia, khususnya anggota KSBSI, ingat bahwa yang bersaksi kali ini ada unsur dari Serikat Buruh, KSPSI Bapak Yoris dan KSPN Restadi. Itu yang perlu dicatat dan ini akan menjadi sejarah Omnibus Law Cipta Kerja di masa yang akan datang. Terima kasih, salam solidaritas KSBSI, muda militan profesional. Salam buruh.